Pemirsa, mari kita pantau situasi terkini di kantor Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat. Sudah ada rekan Bagus Prastia di sana. Ya, selamat sore Bagus, bagaimana update terkait penggeledahan di kantor BGN saat ini? Baik, Nadia dan juga pemirsa, selamat sore. Dapat kami informasikan saat ini penyidik dari Kejaksaan Agung masih menggeledah gedung Badan Gizi Nasional, yang saat ini kami masih menunggu penyidik keluar dari gedung Badan Gizi Nasional, di mana penggeledahan ini seusai Presiden Prabowo Subianto mencopot kepala BGN yaitu Dadan Hindayana pada Selasa malam, dan penggeledahan sendiri dimulai pada sejak 2 pagi hari ini dan sudah mau mencapai 15 jam penggeledahan di gedung BGN sendiri. Kami akan memperlihatkan kepada Anda, Nadia, dan juga situasi terkini di gedung BGN sendiri selama proses penggeledahan berlangsung. Aktivitas perkantoran di gedung BGN praktis terhenti, di mana sejak pagi hari para karyawan BGN tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung dan hanya menunggu di area luar kantor BGN ataupun di lobi ataupun di luar lobi. Saat ini penggeledahan ini menjadi perhatian publik karena terjadi tak lama setelah Presiden Prabowo mencopot kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 wakilnya. Dan dugaan sementara perkara dari korupsi ini, dugaannya sementara adalah ada praktik jual beli Satuan Pelayanan Gizi atau SPPG. Namun informasi itu harus dikonfirmasi kembali kepada Kejagung yang akan melakukan press conference pada 5 sore saat ini. Dan sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi menyebut bahwa pencopotan kepala BGN ini ada beberapa hal, yang antara lain adalah proses kedisiplinan kepala BGN dalam melakukan SOP dan juga bagian dari upaya memperbaiki tata kelola manajemen BGN itu sendiri, di mana hingga saat ini Kejaksaan Agung belum menjelaskan secara rinci perkara yang menjadi dasar penggeledahan tersebut. Nadia dan juga pemirsa, kami awak media juga masih menunggu di luar, dan kalau dilihat dari depan langsung ini, Nadia, ada karangan bunga yang dimana pelantikan baru kepala BGN yaitu adalah Nanik Esdeyang yang dulunya menjabat sebagai wakil BGN Komunikasi Publik dan Investigasi, saat ini menjabat jadi kepala BGN, dan juga melantik 2 wakilnya yaitu Agustina Arumsari dan juga Majen TNI Trenggono. Dan saat ini kami melihat, kami masih standby, Nadia dan juga pemirsa, situasi di depan gedung BGN, di mana pada hari ini kami akan melihat apa saja penggeledahan yang dilakukan Kejagung, di mana penggeledahan sendiri dilakukan di lantai 2. Di lantai 2 gedung BGN, yang di mana lantai 2 tersebut adalah di ruang pimpinan dari Kepala Badan Gizi Nasional, Nadia. Dan saat ini kami masih menunggu penyidik Kejaksaan Agung untuk keluar, di mana kalau Nadia melihat secara langsung saat ini ada 3 mobil yang diduga adalah mobil dari penyidik Kejagung yang terparkir di depan lobi gedung BGN. Jadi sebelumnya pada pukul 3:30 sore ada 9 penyidik Janpitsus Kejagung masuk ke dalam gedung BGN untuk melakukan penggeledahan penyidikan, entah apa barang yang akan dibawa, bukti dokumen apa yang akan dibawa saat ini. Dan saat ini kami juga masih menunggu konfirmasi apakah di dalam ada kepala BGN yang baru yaitu Nanik Esdeyang di dalam. Tapi kami juga masih menunggu komentar atau konfirmasi terkait penggeledahan yang terjadi di gedung Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat ini. Dan untuk saat ini Kejaksaan Agung juga belum merinci perkara penggeledahan tersebut, dan saat ini kami masih menunggu, rekan-rekan media masih menunggu di depan lobi, di mana dijadwalkan sebentar lagi rencananya penyidik Janpitsus Kejagung akan keluar, Nadia, yang di mana juga
kami juga masih menunggu saat ini. Lokasi terkini di depan gedung BGN tidak ada aktivitas sama sekali dari karyawan BGN tersendiri karena saat penggeledahan tersebut karyawan tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam dan hanya bisa menunggu di dalam luar. Untuk itu Nadia dapat kami informasikan kembali nanti kami akan terus mengupdate perkembangan terkini penggeledahan tersebut dan juga apa saja barang yang dibawa keluar dari gedung BGN tersebut. Kembali ke Anda Nadia. Ya bagus, apakah untuk karyawan yang tidak diperbolehkan masuk mereka tetap menunggu di luar atau kembali pulang atau bagaimana? Baik Nadia, dapat kami konfirmasi untuk karyawan sendiri tadi sempat kami melihat satu persatu karyawan dari BGN sudah sempat pulang, namun juga di dalam juga ada juga yang masih di dalam seperti security yang menjaga gedung BGN, juga ada karyawan-karyawan juga yang sedikit melintas di lobi dengan berpakaian berbaju warna biru muda gitu Nadia. Balik ke Anda. Ya bagus, untuk lantai ataupun ruangan yang difokuskan oleh penyidik sebagai lantai atau ruangan yang jadi penggeledahan itu, apakah ada informasi itu ruangan apa atau mengapa itu jadi fokus penggeledahan bagus? Baik Nadia dan pemirsa dapat konfirmasikan untuk ruangan atau lantai 2 yang digeledah, untuk dikonfirmasikan itu adalah ruang dari pejabat dari BGN atau juga dari ruangan dari kepala BGN yang saat itu, Dadan Hindayana, dan penyidik untuk saat ini sedang menggeledah ruangan tersebut untuk mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai barang bukti nanti ketika ada dugaan perkara korupsi jual beli SPPG Nadia dan juga Permisa, di mana nanti juga Kejagung akan melakukan press conference pada pukul 5 sore nanti. Kita tunggu apa nanti isi penggeledahan di gedung BGN itu Nadia. Baik, terima kasih Bagus Prasetyo melaporkan langsung dari kantor PGN Jakarta. Selamat kembali bertugas, kami tunggu informasi berikutnya. Jaga keselamatan dan kesehatan Anda. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkap salah satu faktor Dadan Hindayana dicopot dari posisinya sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah akibat adanya dugaan jual beli titik dapur MBG. Kemarin saya dengar memang bahwa Kepala MBG ya, BGN itu dicopot oleh Bapak Presiden. Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau, sehingga langkah yang tepat. Saya yakin ini perbaikan untuk perbaikan ke depannya, sehingga di BGN itu semakin transparan, akuntabel, dan betul-betul keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal, tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, tetapi betul-betul Bapak Presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat. Presiden ingin sumber daya manusia ke depan ini unggul, dengan bergizi, maka anak akan menjadi pintar dan sebagainya. Saya rasa itu Presiden, saya yakin Bapak Presiden sudah mendapat masukan-masukan, dan tentunya disampaikan oleh Mensesnek kemarin dari 1,5 tahun yang sudah dilakukan oleh Ketua Kepala BGN beserta wakilnya yang kemarin diberhentikan. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan secara positif, dan ke depan ini perlu evaluasi, dan pergantian ini saya yakin mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan kita kawal. Pak Izin, pada saat ini juga tadi kan Kejagung juga sedang menggeledah kantor BGN gitu, dan sebelumnya kan kalau nggak salah Pak Dudung juga sempat menemukan bahwa di lapangan ada terjadi praktek semacam jual beli titik dapur gitu. Apakah ini yang kemudian menjadi dasar dari Pak Presiden kemudian mencopot Pak Dadan gitu? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyaklah informasi-informasi beliau, saya rasa, ke Presiden yang menyampaikan, bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari
banyak sumber lah. Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan, ada hal-hal ketimpangan tapi yang baik juga banyak. Ya. Tapi Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau. Karena itu tadi saya katakan ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sebelumnya, ex-wakil Kepala BKN Sony Sonjaya juga sempat membahas terkait dugaan jual beli titik dapur MBG. Sony yakin BKN tidak terlibat dengan dugaan kasus ini, di mana penting untuk melihat kejadiannya, korban, dan modusnya seperti apa. Seperti apa kejadiannya, di mana siapa saja korban-korbannya, modusnya seperti apa. Kalau memang ada ranah pidananya betul, saya lihat, maka ya sudah, ini kan berarti korban tindak pidana, ya dilaporkan. Yang jelas, saya yakin BGN tidak terlibat. Ya, saya yakin BGN tidak terlibat. Nah, oleh karena itu, ini yang katanya ngaku-ngaku ada, ngaku-ngaku pejabat BGN. Iya, ada. Ngaku-ngaku kenal. Ya. Nah, yang seperti ini yang harus diungkap. Namanya udah ada di sini. Bener atau kenal atau enggak? Ya kalau kenal aja kan nggak apa-apa. Makanya saya akan tapi terlibat atau tidaknya ingin kita buktikan ya. Jadi Bapak akan menyusuri ya. Bukan saya, penyidik loh. Saya hanya menganjurkan mereka laporan aja. Siap. Ya. Ya, Mas Tony. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG. Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Menanggapi penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung. Dasko juga menjelaskan catatan Komisi 9 DPR RI dalam hal ini lebih berfokus pada perbaikan tata kelola BKN. Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan. Saya baru dengar berita soal penggeledahan. Tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Demikian. Bang, dalam catatan DPR dan Komisi 9 itu apakah memang ada catatan mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam selama Pak Dadan memimpin ini? Itu seperti apa, Bang? Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah. Dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah. Demikian. Bang, ini belakangan kan KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening Yayasan SPPG sepanjang 2025. Tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti lemahnya tata kelola anggaran dalam program makan bergizi gratis. Lembaga anti rasuah tersebut menemukan adanya dana belasan triliun rupiah yang mengendap di rekening Yayasan Mitra. Hal ini muncul karena mekanisme transfer dana dilakukan secara rutin tanpa memperhitungkan saldo yang masih tersisa di rekening yayasan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin mengungkapkan, dari total anggaran MBG tahun 2025 sebesar 85 triliun rupiah, tingkat penyerapannya baru mencapai 60%.
Kondisi tersebut menyebabkan hingga akhir 2025 diperkirakan terdapat sekitar 12 triliun dana yang mengendap di rekening Yayasan Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ada duit yang mengendap ya di akunnya si yayasan. Karena mekanisme transfernya itu tidak melihat berapa dana yang masih tersisa di yayasan, tapi secara rutin akan begitu Mbak jelaskan transfer. Sehingga sampai akhir tahun 2025 dari 85 triliun yang sudah dianggarkan, yang terserap itu hanya 60% atau sekitar 70 triliun ya, karena mengendap sekitar 12 T kalau nggak salah. Akhirnya apa? 12 triliun itu duit mengendap di rekening yayasan-yayasan seluruh Indonesia yang memiliki SPPG. KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim di bawah 5%. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana kembali ke kota karena bahan baku tidak diserap langsung dari masyarakat lokal. Sejak dimulai Januari 2025, pelaksanaan program makan bergizi gratis di bawah kepemimpinan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menemui sederet kontroversi, mulai dari keracunan massal hingga pembelian barang dan jasa yang dipertanyakan manfaatnya. Pelaksanaan program MBG di bawah kepemimpinan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menemui sederet kontroversi. Salah satunya kasus keracunan yang terjadi pada siswa. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 446 kasus keracunan terjadi dengan total 37.693 orang hingga awal Mei 2026. Kasus keracunan terjadi di 220 kabupaten kota yang tersebar di 36 provinsi. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR pada November 2025, Dadan mengakui makan bergizi gratis menyumbang 48% dari angka keracunan pangan nasional. Terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia, secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia. Kontroversi lainnya yakni keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara operasi 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Penghentian dilakukan berdasarkan beberapa alasan termasuk pengurangan porsi menu MBG yang dilakukan pihak SPPG. Salah satu mitra MBG lain yang dihentikan yakni yang terletak di Batu Jajar. Pemilik dapur MBG Hendrik Irawan viral usai pamer dirinya menerima insentif 6 juta rupiah sehari dari MBG. Usai viral, dapur MBG milik Hendrik pun disidak. Rupanya setelah dicek terdapat kesalahan layout dan pemasangan instalasi pengolahan air limbah di dapur miliknya. Terkini, Dadan membuka peluang pelaksanaan program MBG di Sekolah Indonesia di Jeddah. Wacana tersebut muncul setelah dirinya melakukan kunjungan di sela rangkaian ibadah haji 2026. Menurutnya, antusiasme siswa dan guru terhadap program MBG sangat tinggi. Mereka berharap program yang sudah berjalan di Indonesia dapat dirasakan pula oleh anak-anak diaspora Indonesia di Arab Saudi. Dadan mengungkapkan Arab Saudi berpeluang menjadi lokasi percontohan pertama pelaksanaan MBG di luar negeri. Tercatat lebih dari 1.400 siswa Indonesia di Jeddah dan Mekah yang berpotensi menjadi penerima manfaat. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan. Ketiga tersangka langsung digiring ke mobil tahanan usai diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka yang ditahan adalah pejabat pembuat komitmen Dinas Perumahan Rakyat berinisial SKM, Direktur PT Agung Pradana Putra berinisial ABD, serta seorang General Manager Badan Usaha Milik Negara berinisial HDH.
KPK mengatakan terdapat satu tersangka lain, yakni Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan berinisial MYM. Namun MYM gagal ditahan karena mangkir dari panggilan penyidik. Saat akan dibawa ke rumah tahanan, salah satu tersangka sempat membantah adanya kerugian negara. Mereka berdalih proyek tersebut sudah 2 kali diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kasus dugaan korupsi proyek gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017 hingga 2019 ini telah diusut KPK sejak tahun 2023 lalu. Pembangunan gedung kantor konstruksi perkara setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi 1 berhalangan hadir, dan pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian berkas perkaranya sendiri. Informasi berikutnya, 4 prajurit dari Denmabais TNI dituntut 2,5 tahun penjara dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Surat tuntutan dibacakan auditor militer di Pengadilan Militer Jakarta pada Rabu. 4 terdakwa dalam kasus ini ialah Serda Edi Sudarko, Letu Budi Haryanto, Widi Cahyono, Kapten Mandala Dwi Prastia, dan Letu Samilaka. Auditor militer selaku penuntut umum menilai keempat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan membuat orang lain terluka. Dalam dakwaan, peristiwa penyiraman air keras itu dipicu tindakan Andri Yunus yang dianggap terdakwa telah melecehkan dan menginjak-injak institusi TNI. Yang mengakibatkan luka berat sebagaimana tercantum dalam pasal 467 ayat 1 Junto ayat 2. Sebelumnya sidang putusan pra-peradilan kasus penyiraman air keras anggota TNI kepada aktivis Kontras Andri Yunus digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim memerintahkan kasus tersebut bisa dilanjutkan oleh polisi. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Suparna mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Andri Yunus. Salah satunya mengizinkan untuk melanjutkan laporan polisi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Andri Yunus pada Maret lalu. Dengan demikian, Kepolisian Polda Metro Jaya diminta melanjutkan proses hukum kasus penyiraman air keras yang dilakukan oleh anggota TNI. Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses hukum terhadap laporan polisi nomor LP-A/2022-226 Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 karena berdasarkan hukum dan demi kepastian hukum maka patut untuk dikabulkan. Sebelumnya, Andri Yunus mengajukan pra-peradilan agar kasus penyiraman air keras yang dilakukan 4 anggota TNI aktif itu dilanjutkan di peradilan umum. Tim kuasa hukum Andri Yunus mengapresiasi putusan ini dan meminta agar proses peradilan dilakukan segera melalui peradilan umum. Kami sangat mengapresiasi putusan ini karena ini memberikan angin segar bagi proses penegakan hukum di Indonesia dan juga terutama Andri Yunus untuk mendapatkan keadilan dan juga kepastian hukum. Karena dari pernyataan pejabat-pejabat Polda yang memberikan kebingungan kepada masyarakat, akhirnya menunjukkan titik terang bahwa proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tuntas dan utuh. Putusan ini menjadi perhatian publik mengingat kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus mendapat sorotan luas dari berbagai kalangan masyarakat sipil dan melibatkan 4 terdakwa yang merupakan anggota TNI aktif. Dari Jakarta, Givo Morisko, Adi Supriyatna, Nadia Panjaitan, iNews melaporkan. Pemirsa, kantor Badan Gizi Nasional digeledah sementara karyawan BKN tidak diizinkan masuk ke lokasi. Para karyawan Badan Gizi Nasional yang tidak diizinkan memasuki gedung masih berada di area gedung Badan Gizi Nasional di area Kebon Siri, Jakarta Pusat.
Sebagian karyawan BKN yang terlanjur memasuki gedung diminta untuk keluar dan menunggu di luar gedung BKN sambil menunggu arahan lebih lanjut. Penggeledahan gedung BKN ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Pihak BKN maupun Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan mengenai penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Menanggapi penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung. Dasko juga menjelaskan, catatan Komisi 9 DPR RI dalam hal ini lebih berfokus pada perbaikan tata kelola PGN. Masalah penangkapan, saya baru dengar berita soal penggeledahan. Tapi apapun itu, kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentu. Pemirsa, mari kita pantau situasi terkini di Kejaksaan Agung Jakarta. Kita sudah terhubung dengan rekan Kea Dela Rosa langsung dari Gedung Bundar Kejagung. Ya, selamat sore Kea, bagaimana update terkini terkait penggeledahan gedung BGN? Ya Kea, selamat sore. Oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat. Informasi yang kami terima dari saksi mata di sekitar kantor BGN pada pukul. Selamat sore, Kea, bisa mendengar suara saya? Ya pemirsa, inilah situasi di gedung BGN pada saat penyidik masuk untuk melakukan penggeledahan. Ya, dan pemirsa, mari kita pantau situasi terkini di Kejaksaan Agung Jakarta. Sudah ada rekan Kea Dela Rosa di sana. Kita coba untuk menyapa dulu. Selamat sore Kea, bagaimana update terkini terkait dengan penggeledahan gedung BKN? Saat ini kondisi di Kejaksaan Agung, seluruh awak media masih menunggu adanya konferensi pers resmi dari pihak Kejaksaan Agung terkait penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional yang saat ini masih terus digeledah oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Memang di samping kanan saya, seluruh awak media sudah menyiapkan diri untuk mendengar arahan resmi terkait adanya penggeledahan Badan Gizi Nasional yang saat ini juga kami belum bisa memastikan apa motif yang melatar belakangi penyidik melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Namun sebelumnya pada Selasa malam memang dari Menteri Sekretaris Negara telah melakukan pencopotan kepala BGN atau ketua BGN yang bersama dengan dua wakil ketua BGN tersebut, yakni arahan dari Presiden Prabowo terkait adanya evaluasi selama 1,5 tahun masa kinerja yang telah dilakukan oleh ketua BGN bersama dengan jajarannya. Memang untuk saat ini informasi yang kami terima bahwa dari tim yang sedang ada di lapangan di dekat di kantor BGN pada saat ini masih terus melakukan penggeledahan yang sebelumnya terjadi pada pukul 2 dini hari Rabu hingga saat ini, yang berarti selama 12 jam tim penyidik masih terus melakukan penyidikan di kantor BGN itu sendiri yang berfokus pada 2 lantai, yang dimana adalah lantai 2 merupakan tempat divisi kepala BGN berada, lalu juga di lantai 8 yang merupakan tempat divisi sumber daya manusia. Namun belum ada informasi lebih lanjut terkait dari Kejaksaan Agung untuk informasi detail motif yang ada di balik penggeledahan itu sendiri, serta apakah nantinya lebih lanjut dari mantan ketua BGN dan juga dua wakil mantan ketua GBGN ini juga akan dilakukan proses lebih lanjut ataupun terkait penangkapan itu sendiri. Sementara itu, Nadia, kembali ke studio. Kita sama-sama masih menanti. Terima kasih Kea Dela Rosa melaporkan langsung dari Kejagung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Jaga keselamatan dan kesehatan Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan digantikan oleh Nanik Sudaryati Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Pencopotan Dadan Hindayana dari Kepala BGN disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara. Dadan digantikan dengan Nanik Sudaryati Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dadan Hindayana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional sejak 19 Agustus 2024 yang bertanggung jawab atas program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dadan sempat berada di Tanah Suci menjalankan ibadah haji. Sebelum bergabung dalam pemerintahan, Nanik diketahui sempat berkarir sebagai jurnalis. Nanik memulai karir di pemerintahan saat dipercaya menjadi Wakil 1 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tahun 2024. Sementara sebelumnya, pada 2019, Nanik pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional untuk pasangan Prabowo Sandiaga Uno dalam Pilpres. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan keputusan Presiden Prabowo untuk mengganti Kepala BGN diambil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama 1,5 tahun terakhir, diantaranya terkait masalah tata kelola hingga kualitas MBG. Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG. Prabowo bahkan mempersilahkan masyarakat, anggota DPR hingga kepala daerah untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG termasuk memeriksa langsung dapur-dapur penyedia makanan. Presiden Prabowo meminta setiap dugaan penyimpangan segera dilaporkan agar dapat langsung ditindaklanjuti pemerintah. Presiden menekankan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan program prioritas tersebut. Menurutnya, program MBG menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sehingga harus dikelola secara benar dan transparan.